Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Berkat kuasanya, berkat kehendaknya, berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kami ucapkan salam selamat datang kepada para ummahat sekalian di, kalau kata Ustaz Heri, ini DPR Ustaz, di bawah pohon rindang. Masya Allah, silaturahim. Dan kami ucapkan salam juga kepada ikhwan akhwat yang menyimak melalui radio Silaturahim 720 AM. Semoga dimanapun ikhwan akhwat menyimak bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan ilmu dari apa yang guru kita akan sampaikan pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, para ikhwan akhwat, sebelum kita mulai kajian ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu rahmatnya, dan Allah jadikan apa yang Ustaz sampaikan sebagai wasilah hidayah buat banyak orang, semua orang yang mendengarkannya. Ibu-ibu, kami ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Ustadz Heri Nurdi yang sudah menyiapkan tempat sedemikian rupa. Masya Allah, tempatnya sederhana, syahdu, tapi sejuk juga. Kalau bahasa anak Kalimanggrisnya intimate. Masya Allah, tempatnya itu keakraban gitu Ustaz. Keakraban, penuh dengan keakraban. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga istiqomah terus ke depannya. Ibu-ibu, insya Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini kita rutinkan sebulan sekali, sekaligus direkam dan akan disiarkan ulang kembali di RDNA, Renungan di Bawah Naungan Al-Quran Ustadz Husein, spesial edisi Ummahat, membahas isu-isu tentang ummahat, tentang keibuan, tentang family, tentang keluarga, dan lain sebagainya. Tanpa berpanjang kata, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, dimanapun ikhwan akhwat mendengarkan, mari sama-sama kita dengarkan nasihat, mau'idhah hasanah, dan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Husein bin Hamid Al-Atas. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah Ta'lim DPR di bawah pohon rindang ya. Begitu pula bapak-bapak yang menemani ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ustadz Heri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahmad Isa bin Taufik. Begitu pula keluarga Ibu Heri Nurdi bersama anak-anaknya. Mudah-mudahan juga anak-anak kita, semua keluarga kita senantiasa
dirahmati oleh Allah, dibimbing untuk berjalan di atas jalan yang lurus, jalan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya sepanjang perjalanan tersebut hingga kita berjumpa dengan Allah. Allah tutup mudah-mudahan seluruh kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari ini kita berada pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Tanggal 3 bulan Dzulhijjah, tapi untuk Indonesia kita berada pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Kenapa saya memilih tanggal 3 bulan Dzulhijjah? Karena kebetulan hari Arafatnya jatuh pada hari Selasa. Hari Rabu merupakan hari Nahar yang datang setelah hari Arafat. Kalau hari Arafatnya jatuh pada hari Rabu, jamaah haji sudah keluar dari mana? Dari Arafat menuju ke Muzdalifah dan Muna. Tapi kalau kita bersama-sama berlebaran pada hari Rabu, kita bisa berpuasa pada hari Arafat. Puasa hari Arafat jatuhnya pada tanggal 9 kan? Tanggal 10-nya adalah hari Idul Adha. Puasa di hari Rabu berarti bukan puasa hari Arafat. Puasa hari Nahar. Betul enggak? Dan bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang disucikan, dimuliakan dan diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mendidik kita agar membiasakan diri kita menjaga, menjunjung dan memuliakan kesucian, kehormatan sesama kita. Oleh karena itu pada ceramah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah, pada ceramah perpisahan beliau yang dikenal dengan Hajjatul Wada, beliau mengingatkan kita akan hal yang amat penting. Sebelum PBB melakukan deklarasi hak asasi manusia, pada hari tersebut Nabi kita mengumumkan deklarasi hak asasi manusia sebagaimana yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, disampaikan dan diumumkan oleh Sang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ceramah beliau saat itu, beliau mengingatkan kita akan hal yang amat penting. Tapi sebelumnya mengajukan pertanyaan. Tahukah kalian kota apa kota kalian ini? Para sahabat berdiam dengan penuh adab mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah mengatakan alaisal baladal haram, bukankah ini merupakan negeri yang diharamkan Allah? Para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajukan pertanyaan kembali, tahukah kalian bulan apa bulan kalian ini? Para sahabat kembali dengan adab mengatakan, kemudian Nabi mengatakan, alaisa syahra Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah, bulan yang diharamkan Allah? Sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Yang terakhir, tahukah kalian hari apa hari kalian ini? Para sahabat dengan santun mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah mengatakan, alaisa yauman nahri, bukankah ini merupakan hari kurban dan penyembelihan? Sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Setelah itu Nabi mengingatkan orang-orang yang hadir untuk disampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Saksikanlah sesungguhnya darah sesama kalian, harta sesama kalian, begitu juga kehormatan sesama kalian haram, dan pengharamannya sama dengan pengharaman hari ini di bulan yang diharamkan Allah, di tempat yang disuci Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di sini bagaimana hak asasi manusia,
Siapapun dia, baik dia orang kaya, miskin, berkulit putih ataupun hitam, Arab atau non-Arab, ya, berpendidikan atau tidak, memiliki jabatan atau rakyat jelata, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka Allah haramkan, sebagaimana haramnya hari nahar di bulan yang diharamkan Allah, di negeri yang diharamkan Allah. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk betul-betul mensucikan, menghormati, memuliakan hak-hak dan kehormatan manusia. Oleh karena itu Allah tetapkan sebahagian tempat sebagai tempat yang disucikan, diharamkan Allah, dan sebahagian bulan menjadi bulan yang diharamkan Allah. Kenapa? Pendidikan bagi kita semua untuk membiasakan diri, menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Di tanah suci kita dilarang untuk memburu binatang. Dilarang juga untuk mencabut pohon-pohonnya. Betul nggak Ibu sekalian? Tujuannya apa? Untuk mendidik kita menahan diri. Sampai kalau kita menyaksikan seekor rusa berlalu di hadapan kita, kita berada di negeri yang diharamkan Allah, haram bagi kita untuk mengganggu binatang tersebut. Binatang buas pun kalau tidak membahayakan kita, kita tidak memburunya. Kalau kaum muslimin betul-betul belajar dari pelajaran bulan-bulan yang diharamkan Allah, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Begitu juga tempat yang diharamkan Allah, kota suci Mekah, Madinah, maupun Yerusalem. Mereka belajar menahan diri mereka, niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua tuntunan agama kita ini memiliki nilai pendidikan yang amat indah. Manfaatnya bukan kembali kepada Allah, kembali kepada kita menyembah Allah, kebaikannya kembali kepada kita. Kita bertakwa kepada Allah, kebaikannya kembali kepada kita. Kita berkorban juga, manfaatnya kembalinya kepada kita. Tahu tidak ibu-ibu sekalian, salah satu makna Islam yang merupakan agama kita, makna yang terpenting yang terkandung di dalamnya apa? Apa artinya ibu-ibu sekalian? Kita kan di saat ingin memahami Islam, maka yang kita pahami rukun Islam yang 5. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Tapi saya ingin berbicara mengenai ruh dan esensi dari Islam itu sendiri apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita mengenai Ibrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada orang yang meninggalkan, berpaling dari ajaran Ibrahim kecuali orang yang akalnya betul-betul mengalami gangguan. Kalau bodoh, itu masih lebih ringan. Tapi kalau safah ini penyakit yang menunjukkan kehilangan akal seseorang, hingga dia melakukan perbuatan yang mencelakakan dirinya, meninggalkan yang bermanfaat. Dia tinggalkan istrinya yang dihalalkan Allah, justru dia mendatangi tempat-tempat kotor yang hina, yang penuh dengan bakteri dan kuman, itu wanita-wanita laju. Dia meninggalkan minuman yang bermanfaat yang dihalalkan Allah, lalu minum minuman keras. Dia meninggalkan hal-hal yang menyehatkan dirinya, mengkonsumsi narkoba. Ini menggambarkan orang yang safi. Yang safi. Orang-orang yang kehilangan akal. Hanya orang yang kehilangan akalnya yang meninggalkan ajaran Ibrahim. Karena jalan ini membawa dirinya menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Sebagai contoh Ibrahim, dari seorang manusia biasa, ketika dia mulai berserah diri kepada Allah, walaupun taruhannya nyawa, walaupun dia harus berpisah dari istri dan anaknya, walaupun harus menyembelih putranya, dilaksanakan tanpa ragu-ragu, karena dia yakin akan kebenaran Allah. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi imam, yang melahirkan nabi-nabi Bani Israel melalui Ishak, yang dilahirkan Sarah, kemudian
melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Lahir dari Ismail yang rela untuk mempersembahkan dirinya tanpa ragu. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata padanya aslim, artinya apa? Bukan masuk ke dalam Islam. Aslim maksudnya dengan tulus dan ikhlas persembahkan dirimu, jiwa dan ragamu teruntuk Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Langsung dia menjawab, aku pasrahkan dengan tulus jiwa ragaku, seluruh hidupku teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Ini yang menyebabkan Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Ini yang menyebabkan Ibrahim diangkat derajatnya menjadi imam. Dan ini yang menyebabkan setelah Ibrahim diperintahkan untuk hidup mengikuti millah Ibrahim. Tahu nggak Ibu millah artinya apa? Millah itu bukan agama. Millah itu merupakan cara hidup. Cara hidup yang dilakukan Ibrahim, Allah masukkan menjadi apa? Menjadi simbol-simbol agama. Bayangkan coba. Kita dilarang untuk mengikuti apa? Mengikuti dan menjadikan manusia hidupnya sebagai apa? Sebagai ikutan kita tanpa dasar yang dibenarkan dari kitab Allah. Tapi Ibrahim, seluruh kehidupannya Allah jadikan sebagai apa? Sebagai pedoman hidup dan tata cara hidup yang betul-betul amat ideal. Orang pergi haji ke tanah suci semuanya mengikuti millah Ibrahim, betul tidak? Millah Ibrahim. Allah melarang kita untuk mengikuti millatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Karena millah Yahudi maupun Nasrani, millah yang menyimpang dari kebenaran. Sedangkan millah Ibrahim menyatu dengan kebenaran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi maupun orang Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti jejak langkah mereka. Tidak penting ibu dan bapak masuk agama mereka. Apalagi orang Yahudi tidak pernah mengajak orang di luar Yahudi masuk agamanya. Yang penting ikut jejak mereka. Agama itu ya, mereka ambil yang mereka suka, mereka tinggalkan yang mereka tidak suka. Kalau perlu yang asli digantikan dengan yang palsu. Itu yang mereka ingin dari kita. Supaya apa? Supaya bersama-sama dengan mereka kita menjadi penghuni api neraka. Tapi kalau kita dalam kebenaran, mereka dalam penyimpangan, ini akan membuat mereka iri dan dengki. Wadda ta'ifatun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Sebagian ahli kitab ingin kalau mengeluarkan kalian kembali dari agama kalian, kembali murtad dari Islam. Karena apa? Karena kekafiran mereka dan juga kedengkian, iri mereka. Mereka tidak ingin sama sekali kalau ibu masuk ke dalam surga. Ini merupakan salah satu sifat iblis. Masa dia masuk ke neraka, ibu-ibu masuk ke dalam surga? Betul tidak ibu sekalian? Jadi kalau ada kaki tangan iblis atau antek-antek iblis mengajak ibu-ibu untuk mengikuti mereka, ibu harus hati-hati. Bukan diajak menuju keselamatan, kebahagiaan, tapi untuk ikut bersama mereka merasakan derita azab api neraka. Nah, mereka akan memberikan nama-nama yang indah, kelompok moderat, cendekiawan, betul tidak? Nama-nama ini seringkali menipu banyak orang, padahal isinya keingkaran dan kekafiran. Nah, orang yang beriman tidak akan ragu terhadap perintah Allah dan tuntunannya, sebagaimana Ibrahim tidak pernah ragu, walaupun dirinya harus dilemparkan ke dalam api. Walaupun dirinya harus meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan. Istrinya protes tidak? Anaknya? Waktu Allah perintahkan Ibrahim menyembelih putranya dengan tangan kanannya sendiri, apakah anaknya ragu? Sang anak mengatakan,
Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu dua-duanya sudah pasrah dengan tulus, si anak dibaringkan pada pelipisnya ketika pisau dihentakkan ternyata tidak memotong, tahu datang malaikat menyampaikan kabar gembira, kamu lulus ujian. Akhirnya Allah gantikan dengan kambing. Sebetulnya kambing dijadikan sebagai simbol korban, bukan kambing yang sampai kepada Allah maupun darahnya, tapi niat kita. Melalui kambing ini kita betul-betul membuktikan bahwa kita siap untuk mengorbankan yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan ibu sia-sia enggak? Tidak sia-sia. Karena apa? Allah akan gantikan yang singkat dengan yang kekal, yang kecil dengan kenikmatan abadi. Saya ingin tanya sama ibu, ibu dalam kehidupan dunia capek apa enggak? Capek kan? Kita mau menikmati makanan dari mulai pagi-pagi sudah belanja, kemudian masak. Begitu selesai masak, kita harus cuci lagi piringnya, cuci lagi pancinya, betul enggak? Ini terus menjadi rutinitas kehidupan kita. Belum lagi kalau uangnya nggak ada. Belum lagi tagihan listrik, betul enggak? Belum lagi biaya sekolah anak-anak. Lebih banyak pusingnya apa senangnya? Nah, ibu lebih suka memilih yang ini, apa kehidupan tidak ada kepusingan, tidak ada keletihan, tidak ada penderitaan, kenikmatannya abadi. Kalau di dunia orang minum yang manis kebanyakan, makan nasi kebanyakan, lagi lapar kita susah, tapi kalau kebanyakan makan kita lebih susah lagi. Betul enggak? Tapi kalau di hari akhir, Allah berikan kenikmatan yang los. Kenikmatan tidak ada batas, tidak akan mengeluarkan kotoran, baik yang cair maupun yang padat, tidak akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ibu tidak perlu bermake up, tapi dengan sendirinya keluar ibu-ibu sekalian dalam keadaan indah. Bagikan mutiara-mutiara yang tersimpan. Merah pipinya pun asli. Bukan merah pipi buatan yang menimbulkan kerusakan pada kulit. Tapi Allah gambarkan, apa? Bagikan lu'lu' dan marjan putih bercampur merah marjan yang amat indah. Walaupun kena keringat tidak akan luntur. Beda dengan make up yang ibu-ibu pakai. Betul tidak ibu sekalian? Jadi kalau ibu ke sana, ibu lihat kehidupan dunia tidak ada artinya. Ibu persembahkan yang fana, yang kecil mendapatkan yang kekal abadi dan penuh kebahagiaan. Lalu bagaimana nasib ibu-ibu yang sudah tua? Allah katakan, inna ansha'nahunna insya'a. Kamu akan daur ulang kembali mereka. Didaur ulang lagi. Faja'alnahunna uruban. Kami jadikan mereka muda sebaya. Muda-mudi yang sebaya yang tidak akan apa? Tidak akan mengalami penuaan, menarik, menawan, suami tertuju pada istrinya, istri tertuju pada suaminya, jauh dari kecemburuan. Jauh apa? Yang nggak punya suami, Allah berikan suami di sana yang lebih baik lagi. Sedangkan wanita-wanita dunia yang beriman, mereka yang akan menjadi bidadari surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ubah nanti wanita-wanita beriman yang hidup di dunia menjadi bidadari surgawi. Jadi ibu tidak akan kehilangan suami ibu. Apalagi Allah bebaskan dari cemburu, dari kedengkian. Nah, kalau kita membayangkan yang kekal dan abadi, maka kehidupan dunia menjadi ringan. Mempersembahkan dunia pun tidak akan berat. Tapi kalau mata hati ibu tertuju pada dunia, lupa kepada akhirat, maka akhirat kita akan korbankan demi dunia kita. Itu yang amat menyedihkan. Seperti saya ibu-ibu sekalian, usia saya sudah mendekati 64 tahun. Berarti kalau dihitung waktu hijri sudah 66. Betul enggak? Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Teman-teman saya sekolah di pesantren, sebagian besar sudah pergi meninggalkan dunia. Nah, kalau kita berangan-angan panjang, seandainya Allah panjangkan sampai 80 tahun, tubuh kita akan lemah, lunglai, sudah banyak lupa. Betul enggak? Melihat dunia hanya tertarik tapi enggak berdaya untuk berbuat apa-apa.
Mau kawin sama yang muda malu-malui. Betul nggak? Akhirnya orang katakan bandot tuh tua. Betul nggak? Seandainya dia bisa dengan hartanya mendapatkan wanita muda, akhirnya seperti kakek-kakek yang memburu kelinci atau marmut. Betul nggak? Hatinya gelisah, takut si perempuan nanti matanya tertuju pada yang lain. Apa kebahagiaannya? Gak ada kebahagiaan apa-apa. Paling hanya bangga kawin sama yang muda kan? Padahal sebetulnya nasibnya amat mengenaskan. Yang mestinya istirahat di rumah, dia harus ajak istrinya hiburan, istrinya kondangan, nunggu berjam-jam sampai istrinya pulang ke rumah. Kalau nggak ditunggu, takut nggak pulang ke rumah nanti. Jadi kehidupan dunia kalau kita perhatikan sama-sama betul-betul, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak penderitaan. Tapi di saat kita melihat dunia hanya sebagai tempat singgah, kita berjalan, sedangkan harapan kita, kecintaan kita tertuju pada Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kamu dan kamu akan ridha dengan pemberian Tuhanmu. Jadi lebih baik kita bersiap-siap untuk ke sana. Jangan terlalu banyak perhatian kita tertuju pada dunia. Ingatkan diri kita, ingatkan juga anak dan keluarga kita. Kalau selalu mengingat akhirat, insya Allah istri akan sabar. Laki-laki juga dengan kesusahannya bekerjanya akan sabar. Anak juga walaupun hidup pas-pasan, dia tidak akan iri dengan anak-anak orang lain yang hidup dalam kemewahan. Hatinya selalu tertuju pada kehidupan yang lebih indah. Di sini dia tidak dapatkan, di hari akhirat dia dapatkan apa yang lebih baik dari kehidupan dunia. Nah, kembali bicara mengenai Islam. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu rabbil alamin. Kira-kira kalau yang menjadi backup pelindung ibu Allah yang maha kuasa, ini merasa aman enggak? Kenapa harus cari backup pelindung yang lain? Kita kalau bersama Allah dimanapun kita berada, hidup kita damai. Ibrahim setelah mengucapkan qala aslamtu li rabbil alamin, dia juga memberikan pesan pada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Ibrahim wanti-wanti berpesan pada anak-anaknya semua bahwa Allah telah memilih bagi kalian pedoman hidup yang amat indah, yang menghubungkan kita makhluk dengan Sang Khalik. Dana yadinu, ya, ini menggambarkan hubungan yang amat indah. Kita berasal dari Allah, karunia dan anugerah Allah, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata din dan dain mirip, dan itu hutang. Dan itu hutang. Nah, kita berhutang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sendirinya seorang hamba seharusnya kembali kepada yang menghutangkan kehidupan padanya. Dia menyadari bahwa ini pinjaman yang harus dikembalikan, hidupnya, tubuhnya, kesehatannya, seluruh nikmat yang ada padanya adalah karunia dari Allah yang bersifat pinjaman. Kalau Allah mengambil kembali, kita harus ikhlas. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u. Fala budda yawman an turaddal wada'i. Harta dan anak, keluarga, titipan. Kalau Allah datang meminta kembali titipannya, kita harus pasrah. Jadi Allah memilih bagi kalian din yang selaras dengan fitrah kita, yang selaras dengan kedudukan kita sebagai hamba, kedudukan Allah sebagai Sang Pencipta. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, artinya berserah diri kepada Allah. Begitu pula Yaqub, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa kalian ikut menyaksikan ketika Yakub atau Israel menghadapi saat-saat detik-detik sakaratul maut, ketika dia bertanya pada anak-anaknya,
Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah saya kembali kepada Allah? Mereka serentak menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami hanya akan menyembah Tuhan, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, dan ayah dari apa? Ayah dari nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilahan wahida, hanya satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Berarti ruh dari agama ini berserah diri kepada Allah. Sedangkan rukun Islam ungkapan dari sikap kita berserah diri kepada Allah. Kalau Allah minta hidup kita, harta kita, wajib nggak kita sambut? Wajib kita sambut sebagai ungkapan keislaman kita kepada Allah. Pada akhir suratul An'am Allah berfirman, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim. Katakan, Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, yaitu din yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang lurus, yang akan meluruskan dan menegakkan kehidupan kita. Millata Ibrahim Hanifa, sesuai dengan jejak langkah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah simpulkan, ringkaskan bagi kita agar mudah difahami. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki. Apa? Nusuk bisa berarti pengorbanan, bisa berarti ibadah. Maksudnya pengorbananku dalam rangka ibadah kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini merupakan inti ruh dari ajaran Islam. Kalau ini kita resapi, kira-kira apabila Allah memanggil kita untuk mempersembahkan hidup kita, harta kita, keluarga kita, harus kita lakukan enggak kalau kita muslim? Jangan kita Islam hanya sekedar melakukan ibadah ritual. Padahal ibadah ritual tersebut memiliki makna ruku sebagai lambang ketundukan kepatuhan. Jangan kita ruku dalam sholat, tapi Allah perintahkan kita menolak. Sujud menggambarkan tadallul dan ta'abbud kita kepada Allah. Jangan kita dalam sholat sujud, tapi dalam hidup ini ternyata kita tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah di hadapannya. Kemuliaan manusia pada saat dia tunduk dan sujud kepada Allah, dia akan terbebas dari segala macam perbudakan. Biar miskin, biar hitam, biar jelek, kalau dia tunduk kepada Allah, hanya kepadanya, dia mulia. Biar tampan, biar cantik, ya. Biar muda, belia, kaya, raya, tapi justru dia rela menjadi budak makhluk, ini enggak? Jadi di dunia kecantikan, ketampanan bukan sebagai ukuran, tapi iman, kepasrahan dan ketundukan kepada Allah itu yang akan memberikan dia nilai mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh dan inti dari ajaran Islam itu adalah apa? Berserah diri kepada Allah tanpa sedikit pun rasa ragu-ragu dan bimbang. Ibu-ibu mengenal seorang wanita yang mulia. Di antara mereka adalah Balqis. Balqis. Saya lihat dia mulia bukan karena kekayaannya, tapi karena akalnya yang sempurna. Di antara mereka juga Asia, rela meninggalkan singgasananya, kemuliaannya sebagai permaisuri tercinta Fir'aun, memilih untuk beriman, berserah diri kepada Allah walaupun taruhannya. Jadi wanita tidak kalah dibandingkan kaum pria. Kalau sebahagian tradisi meremehkan perempuan yang bengkok, yang ini, yang itu bukan dari Islam, dari riwayat Israiliyah. Dari riwayat Israel. Dan kaum pria, ya, yang memiliki ibu yang baik soleh akan menjadi pria-pria mulia.
Tapi di bawah asuhan wanita-wanita yang tidak baik, walaupun dari bibit yang bagus akan rusak. Contohnya, bibit yang bagus ditanam di tanah yang kurang baik. Hasilnya apa? Bibit yang kurang bagus ditanam di daerah yang subur, disiram. Hasilnya bagus enggak? Jadi ibu ini merupakan ladang tubuhnya kita, anak manusia. Oleh karena itu Rasul perintahkan agar pria mengambil wanita yang betul-betul penuh ketundukan kepatuhan pada Allah. Insya Allah dia akan menjadi pendamping yang baik. Oleh karena itu ketika putri Nabi kita menikah dengan pria yang Allah pilihkan baginya itu Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam, selesai menikah berapa hari kemudian Rasulullah bertanya kepada menantunya, "Kaifa wajadta ibnati?" Bagaimana kamu jumpai putriku? Apa jawabannya? Ni'mal aunu 'ala Allah. Sebaik-baiknya pembantu teman menuju Allah. Bukan bicara mengenai fisik, kecantikan, kebersihan, tapi ni'mal aunu 'ala Allah. Nah, kalau laki-laki dapat pasangan yang menjadi pendamping pembantu yang baik menuju Allah, bahagia enggak? Begitu juga kalau wanita mendapatkan suami yang menjadi pengiring pendampingnya menuju Allah, kan bahagia sekali. Jangan justru perkawinan hanya bicara mengenai apa? Acaranya, kemudian gedungnya, hiasannya, pelaminannya, ucapan terima kasihnya. Ini bikin capek. Banyak boros keluar duit gak pada tempatnya. Mendingan gunakan untuk beli roh. Jangan habis kawin utang sana utang sini. Maka perempuan yang berakal itu ditanya, pilih mana, kawin besar-besaran apa kamu punya rumah? Dia bakal bilang mendingan punya rumah. Tapi repotnya ibu-ibu ini suka kebawa omongan. Banyak yang memberikan usul tapi gak keluar uang. Kita bagusnya begini, bagusnya begini, bagusnya begini. Suruh keluarin duit dong. Mau nggak? Nggak mau. Hari ibu utang sana sini. Habis kawinan ribut sama suami. Kesian nggak? Setelah itu nanti orang tua marah-marah sama anak. Abah, umi, susah gara-gara ente semuanya. Padahal yang buat siapa? Mending bikin sederhana. Coba kalau kawin di bawah pohon rindang kayak begini, enak nggak? Iya. Nggak usah sewa gedung. Betul nggak? Iya, kita bawain getuk, betul nggak? Kue mangkok, misro kan bagus. Jadi bikin sederhana, tapi buat suami istri ini apa? Begitu berumah tangga, punya penggorengan, punya ulekan, betul nggak? Punya panci, kan enak. Itu lebih berharga daripada yang kado-kado yang bungkusannya macam-macam, tapi isinya nggak ada arti. Saya merasa waktu berumah tangga dulu, hadiah yang paling berharga itu justru alat-alat dapur. Jangan dianggap sepele. Alat-alat dapur begitu kita berumah tangga, ada penggorengan, ada panci, ada ulekan, ada tempat gula, tempat kopi. Kita kan nggak repot-repot, betul nggak? Dibawain kompor pada saat itu kita gembiranya luar biasa. Jadi hal-hal yang kita butuhkan sebetulnya tidak terlalu mahal, tapi kita justru yang gemar menyiksa diri sendiri. Nah, kita harapkan pengajian Ummahat ini kalau bisa memberikan contoh yang bagus. Ada kawinan, dibawa kemari. Kita nikahin, betul enggak? Kita bantuin, kita sediain kue-kue handa, Bang Ustaz Heri. Nanti pulang di rumah bikin acara tetangga sama keluarga. Betul enggak? Yang datang semua memberikan doa yang amat indah, bukan ibu undang tamu ke rumah atau ke acara, pakaiannya seksi, bisa melihat segala-galanya. Padahal nenek-nenek, wanita yang sudah punya anak, tapi nggak malu memperlihatkan aurat-aurat tubuh. Akhirnya rahmat keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu. Nah, pada saat ibu, ya, hati ibu betul-betul penuh kepasrahan pada Allah, ibu harus tahu jalan ibu akan luas, lapang, terang, bahagia. Walaupun kita berkorban, tapi nggak ada sama sekali beban penderitaan. Nah, kita dengar kisah Balqis ketika menerima surat dari Sulaiman, ya, agar datang kepadanya dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Balqis, wanita yang bijak ini, ketika membaca surat Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, wa alla ta'lu alayya wa atuni muslimin.
alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ketika dia membaca surat yang diawali dengan bismillah, hatinya tergetar. Dia seorang wanita musyrik yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan. Kaum pria tunduk kepadanya. Lalu Balqis mengatakan, saya ini tidak terbiasa mengambil keputusan sebelum musyawarah bertanya pada kalian. Terlihat, wanita yang tidak mengambil keputusan sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Jawaban para jenderal-jenderalnya, pembesarnya, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Kita ini merupakan negara yang memiliki pasukan yang kuat. Tinggal kamu perintahkan, kami akan laksanakan perintah kamu. Tapi ternyata Balqis tidak terbawa oleh apa? Kebesaran maupun kesombongan. Dia mengatakan, saya akan mengirim utusan membawa hadiah buat Sulaiman. Ingin tahu bagaimana pribadinya. Kalau dia seorang rasul, ya, tidak mungkin kita akan mampu untuk mengalahkannya. Kita yang akan hancur. Tapi kalau dia seorang yang ingin mengembangkan sayap kekuasaannya, kita akan perangi. Akhirnya utusan datang ke sana, menyaksikan kerajaan Sulaiman yang luar biasa dahsyatnya, sedangkan Sulaiman dalam ketawaduan mengatakan, kalian bangga dengan hadiah yang kalian bawa. Yang Allah berikan buat saya lebih besar daripada apa yang kalian bawakan untuk saya. Kalau kalian tidak datang ke hadapan kami akan kirimkan pasukan yang kalian tidak akan mampu lawan. Baik pasukan yang berasal dari jinnya, ya, dari manusianya, ya, termasuk Allah tundukkan juga hewan-hewan padanya. Akhirnya utusan kembali kepada Balqis, memberitahukan tentang apa yang terjadi. Balqis memutuskan untuk datang sendiri. Datang bersama rombongannya menuju istana Sulaiman. Sedangkan Sulaiman berkata kepada para pembesarnya, siapa di antara kalian yang mampu untuk membawa singgasana Balqis menuju ke Yerusalem dari Yaman? Jarak yang cukup jauh. Maka Ifrit dari bangsa jin mengatakan, saya akan bawa ke hadapan kamu sebelum kamu meninggalkan majelis dan rapat ini. Ifrit dalam bahasa Arab cerdik dan pandai. Jadi yang cerdik dari kalangan jin, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Tahu-tahu seorang manusia yang Allah ajarkan ilmu dari kitabnya mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datang, aku membawa singgasana tersebut sebelum matamu berkedip. Tahu-tahu Sulaiman menyaksikan singgasana tersebut berada di hadapan. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Maka tibalah saat Balqis datang menempuh perjalanan yang jauh ini. Ketika tiba di kerajaan Sulaiman, dia menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Sulaiman mengajak dia masuk ke istananya, dia angkat pakaiannya dari betisnya, dia menganggap lantainya air. Ternyata itu merupakan kristal yang digosok hingga mirip dengan apa? Riak-riak air. Begitu dia masuk ke dalam istana, Sulaiman menunjuk kepada singgasana Balqis. Kamu kenali apa tidak? Balqis melihat mirip dengan singgasananya. Tapi Sulaiman sudah melakukan perubahan. Akhirnya dia mengatakan seolah-olah itu merupakan singgasana saya. Akhirnya Sulaiman menceritakan bahwa itu singgasanamu dibawa ke hadapan sini sebelum kamu datang. Pada saat itu langsung Balqis menyadari akan kecilnya dirinya. Kebesaran dan keagungan Allah yang Allah tunjukkan melalui Sulaiman, seorang raja yang begitu besar kekuasaannya, tapi dia hidup dalam kesederhanaan. Dia mengatakan apa? Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, selama ini aku zalimi diriku, melakukan sikap bodoh menyembah selainmu. Sekarang aku pasrahkan jiwa dan ragaku bersama Sulaiman teruntuk Allah Tuhan semesta. Jadi sebetulnya arti Islam itu, ya, bukan menunjuk kepada rukun Islam tadi. Itu hanya simbol keislaman kita, tapi esensi dari Islam berserah diri pada Allah. Nah, kurban
yang disimbolkan melalui kambing ataupun melalui onta ataupun sapi itu juga merupakan ibadah simbolik. Oleh karena itu kita katakan Allahumma hadza minka wa ilaik, dari kamu ya Allah dan kembali kepada kamu. Jadi ibu-ibu sekalian, biasakan ibu-ibu setiap hari melakukan persembahan untuk Allah. Bukan mempersembahkan sesajen, tapi kita biasakan diri kita untuk berbuat kebaikan. Walaupun hanya 1 gelas beras. Untuk tetangga kita, untuk kerabat kita. Memperlakukan orang di sekeliling kita dengan mulia. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau nggak punya materi kan bisa dengan tenaga. Atau dengan mengajarkan ilmu. Yang ibu pelajari di sini, ibu pulang ke rumah, kumpulkan warga di sekitarnya. Sampaikan pesan-pesan Allah. Maka ibu akan menjadi orang-orang yang melanjutkan misi Nabi. Sebagai penutup saya mau tanya sama ibu-ibu. Orang yang mendengar dan belajar dari Rasul, mereka dinamakan apa? Sahabat atau murid? Kenapa bukan dibilang murid? Tapi dibilang sahabat. Indah nggak? Karena mereka sama-sama mendengarkan petunjuk Allah bersama Rasul. Betul tak? Mereka dinamakan ashabu Rasulillah. Tidak dikatakan sebagai murid-murid Rasulullah walaupun mereka belajar dari Rasul. Tapi mereka dinamakan sahabat Rasul. Nah saya sebetulnya juga menyampaikan pada ibu-ibu. Yang saya sampaikan pesan dari Allah. Bukan pesan pribadi. Jadi saya sama-sama juga mendengar belajar bersama ibu-ibu sekalian. Yang mengajarkan kepada kita adalah Allah. Ar-Rahmanu Allamal Quran khalaqal insana allamahul. Betapa mulianya kita belajar dari Allah yang langsung mengajarkan kita. Rasul menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu seharusnya ulama itu dalam menyampaikan pesan Allah jangan jauh-jauh. Bicara humor, bicara porno, bicara yang tidak baik. Ini merupakan perbuatan yang dimurkai Allah. Mengatasnamakan dakwah di jalan Allah, tapi yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang tidak benar. Banyak gak ibu-ibu? Saya dulu ingat ya, tahun kira-kira suatu saya pulang dari Mesir tahun 86, 87 kita ada pengajian ibu-ibu. Pada saat itu kan ibu-ibu paling suka pengajian yang rame, yang ketawa, ya, bahkan diselipi bahasa-bahasa yang kurang bagus. Akhirnya saya mulai mengajar di tengah-tengah mereka. Yang saya ajarkan Quran. Pertama-tama mengajar Al-Quran, mereka mungkin sebagiannya mengantuk. Begitu mereka resapi sedikit demi sedikit, setelah itu mereka berjanji untuk tidak lagi menghadiri acara pengajian yang isinya humor, tawa, dan bicara yang tidak baik. Dia mengatakan, ya Allah, semenjak kita dengarkan Quran, hati kita betul-betul merasakan kesejukan, kedamaian, akal kita juga diterangi dan kita bangga dengan Islam kita. Tapi kalau kita menyaksikan agama kita menjadi permainan, lawakan, memalukan luar biasa. Akhirnya bagaimana orang akan hormat dengan agama kita kalau kita nggak menghormatinya? Orang-orang Kristen dakwah di televisi dengan serius, kita bicara yang tidak baik. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan jadi wanita syurgawi semuanya. Dengan menyampaikan pesan-pesan yang datang dari Allah. Di rumah adakan majelis ta'lim, baca Al-Quran, setelah itu ibu terjemahkan apa yang ibu mampu. Allah akan mengajarkan lebih banyak lagi untuk ibu-ibu sekalian. Ibu dibandingkan sahabat Rasul dulu, dari sisi persiapan mana yang lebih sempurna ibu-ibu apa sahabat Rasul? Enggak. Sahabat Rasul dulu nyembah berhala. Betul nggak? Tidak berpendidikan, tidak membaca, menulis. Kalau ibu-ibu kan semuanya Masya Allah, tabarakallah. Betul nggak? Berpendidikan, bisa membaca, bisa menulis, bisa langsung membaca buku. Betul nggak? Kemudian sudah beradab dengan adab Islam. Tinggal disempurnakan. Jadi ibu-ibu sebetulnya posisi ibu ini jauh lebih baik dibandingkan posisi sahabat sebelum mendapatkan hidayah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan dari kajian kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar bersama-sama di bawah naungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita, keluarga semua. Begitu Ustadz Heri
Mudah-mudahan sekeluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ada saudara Iman juga, ada saya punya anak Ali, ada Ustadz Fauzi nih. Nah, kemudian kita jumpai juga bapak kita yang berdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang ke rumah memandang istrinya lebih terang ya. Ibu juga memandang suami lebih apa? Lebih terang, lebih hidup, lebih menawan. Kalau kita memandang seperti ini, kita nggak berat kerja melayani suami. Suami juga melayani nggak ada keberatan karena ibadah dan jihad di jalan Allah. Dan kita doakan Ustadz Isa ini mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan yang salihah, yang thayyibah. Nah, kalau ibu-ibu ingin ambil mantu juga boleh bicara secara pribadi langsung sama beliau. Betul nggak ibu sekalian ya? Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya semua. Ada Neza juga yang menemani kita di sini ya. Nah, kalau tadi ada siapa lagi, Atet? Neza, alhamdulillah, yang merupakan teman perjuangan kita di Rasil. Karena kita di Rasil ini nggak ada atas bawah, yang ada mitra perjuangan bersama-sama di jalan Allah. Sampai tukang yang menyajikan teh juga mitra perjuangan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan ini betapa indahnya kalau kita memandang orang di sekeliling kita sebagai mitra perjuangan di jalan Allah. Bukan ulamanya saja yang berjuang, tapi kalau nggak ada kameramen mana mungkin bisa sampai kepada yang lain. Betul nggak? Jadi betapa indahnya pesan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab nggak ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Baik, boleh. Bagaimana ibu kita Pak ini? Alhamdulillah. Ini orang bilang anggota yang setia nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini udah nggak nulis, tapi saya karena di rumah juga nggak ngapa-ngapain, nggak usah suka main di masjid Salim gitu. Terus sama temen-temen nih, dia membacakan tajwidnya gitu, kalau baca Quran saya suruh terangin apa tuh terjemahnya itu, tapi saya nggak jauh-jauh sih, sedang saya tahu aja gitu. Iya. Bagaimana itu menurut kita Pak Ustadz? Saya kan harus sampaikan walaupun satu ayat gitu, ini walau ayat, tapi saya sampaikan bukan apa-apa, cuman ingetin untuk diri saya sendiri Pak Ustadz. Bagaimana saya ya? Makasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sahabat Nabi ketika mendengarkan pesan Rasul, ya, Rasul berkatakan apa? Falyuballighi syahid al-ghaib. Yang hadir hari ini menyampaikan kepada yang ghaib. Rubba muballighin au min sami. Kadang-kadang yang dengar lebih apa? Lebih mantap daripada yang menyampaikan. Dia dapat pahala menyampaikan kan? Jadi Ibu Asmawati nggak perlu sama sekali merasa minder karena nggak melihat. Nanti penglihatannya digantikan yang lebih baik di hari akhirat nanti. Ditempatkan yang mulia. Justru yang tidak melihat lebih rajin belajar. Saya nggak lihat beliau gaib nih. Di sini maupun di Bekasi, setiap saya datang mesti beliau ada nih. Ya, nah ke Ibu Asmawati tinggal sampaikan apa yang Ibu tahu. Kalau ada kesalahan, Allah berikan maaf dan ampunan. Kalau ada yang kurang jelas, Ibu bisa bertanya kepada yang tahu. Jadi ibu-ibu jangan pernah minder. Jangan karena kita lihat ulama yang sudah tamat dari luar, Ibu sampaikan. Kalau ulamanya salah, tegur. Yang Ibu tahu dari ayat Allah, tegur. Mereka yang Ibu lihat salah tapi dengan cara yang baik. Biasanya kalau ditegur sama ibu-ibu malu. Ada sebuah kisah di pengajian Buana Indah. Ada pengajian di sana, ada seorang ustadz. Ya. Begitu datang di pengajian ibu-ibu, mulai bicara mengenai pertentangan antara kelompok dan golongan. Bicara pertentangan kelompok golongan, hati-hati terhadap kelompok ini, hati-hati terhadap kelompok ini. Ibu-ibu langsung stop. Maaf Pak Ustadz, waktu kami terbatas. Kami pulang ke rumah, mengurus rumah tangga kami. Kami menyempatkan diri untuk mendengarkan pengajian. Kita ingin Pak Ustadz menyirami hati kita, menumbuhkan iman, ketakwaan. Jangan menjerumuskan kami dalam pertentangan. Berikan bekal-bekal yang baik buat kami agar kami bisa pegang dan hindarkan kami dari hal-hal yang membuat kami akhirnya bermusuh-musuh.
Kami tidak ingin dengar itu. Yang kami ingin dengar apa yang mestinya Ustaz sampaikan dari pesan-pesan Allah. Indah nggak ibu sekalian? Si Ustaz Mulaisa itu makhluk luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan sambutan seolah-olah dia sedang berkampanye. Jadi si Ustaz Mulaisa itu kalau mengajar dia bacakan ayat Quran, diberikan peringatan buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau berikan nasihat lebih ampuh. Lebih ampuh. Polisi takut sama ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu di mobil sama-sama sama suami, lalu ibu buat kesalahan. Kalau ibu yang turun, polisi serba salah. Tapi kalau suami yang turun, iya. Jadi peran wanita ini luar biasa betul-betul. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah dari Cilangkap. Masya Allah. Nah, begini Pak Ustaz, saya mau nanya ini tentang puasa Idul hari Tarawih dan hari Arafah. Bagaimana kita di Indonesia ini setiap tahun kayaknya selalu begitu ya berbeda. Tapi kalau Idul Fitri sih nggak apa-apa maksudnya. Tapi ya Idul Adha kan wukuf ya. Pak Ustaz, yang saya tanyakan, kita kan Indonesia ini kan yang mimpin kan para ulama. Kok ulama kita nggak nyamain gitu, sedangkan hari Arafah itu kan harus ngikutin Mekah gitu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai orang awam itu jadi pembang itu bingung yang ikutin siapa nih, pemerintah atau hukum gitu. Cuma itu saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu siapa nih? Silakan. Menyempurnakan yang Silakan. pengen oleh Ibu. Silakan. Mohon maaf. Jadi ya yang bikin bingung kita ya bahwa ada mengatakan yang bahwa kan katanya saum Arafah itu kan tanggal 9. Kalau kita menujunya wukuf berarti ikut Arab. Tapi kalau tanggal 9 kan tanggal 1-nya di Indonesia tuh baru keluar terbit matahari itu hari Selasa. Nah ini yang membuat kita ini kata ulama ini begini ini, jadi bagaimana sikap kita begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu kita silakan bertiga dulu ya, silakan. Ibu kita 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Estri. Ustaz, mungkin di luar tema ya Ustaz. Sepanjang Ramadan kemarin itu kan ibu-ibu di tempat kami ikut itikaf sampai suruh. Itu boleh ya Ustaz? Terus setelah Ramadan berlalu sampai sekarang ini ada beberapa ibu-ibu yang masih melanjutkan Itikaf. menanti sampai suruh. Adalah 5-6 orang gitu. Lama-lama kok meretel gitu Ustaz. Tinggal seorang gitu. Dan dia titip pertanyaan, apakah masih diizinkan bila seorang diri dia menunggu suruh di masjid? Itu aja sudah. Baik. Jazakallah. Baik Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau berbicara mengenai ibu sekalian ya, berbicara mengenai waktu haji. Wukuf di Arafat atau hari nahar ditentukan dari mana? Bukan. Ditentukan dari awal Dzulhijjah. Karena Arafat tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan Lebaran tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Nah sekarang mari bersama-sama kita bertanya. Pada hari Senin kemarin, Saudi Arabia, negara-negara Arab, termasuk diantaranya Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah juga, menetapkan bahwa hari Senin merupakan awal Dzulhijjah. Saya ingin tanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka menetapkan Senin sebagai awal Dzulhijjah. Dasarnya apa? Dasarnya karena bulan menurut hitungan sudah lahir. Sudahlah lahir. Artinya bulan sudah lahir. Seperti kemarin pada saat Hari Raya Idul Fitri. Terjadi gerhana kira-kira pukul 11, sempurna gerhana pada 11.20 atau berapa.
Nah, setelah gerhana selesai, bulan kan mulai bergeser. Begitu dia bergeser, gerhananya mulai hilang sedikit demi sedikit kan? Kan tadinya bulan menghalangi apa? Menghalangi matahari untuk apa? Untuk bersinar ke bumi. Tertutup matahari oleh bulan yang berada di tengah-tengah di antara matahari dan bumi. Maka lahirlah gerhana matahari walaupun di siang hari. Karena terhalang oleh bulan, ya, maka terjadi gerhana. Begitu bulan bergeser, ya, ya, meninggalkan matahari, ya, maka matahari kembali bersinar. Itu sebenarnya pertanda bulan sudah lahir di siang hari. Bulan sudah lah. Nah, kalau 6 jam kemudian, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam bahkan, seharusnya bulan sudah berusia 7 jam. Betul enggak? Itu dibuktikan secara ilmi. Orang nggak bisa ingkari. Cuma alasan sebahagian mengatakan, walaupun sudah lahir tapi tidak kelihatan. Karena masih 2 derajat katakannya. Nah, kita bertanya, apakah memang harus kelihatan untuk menentukan lahirnya bulan? Apa cukup dengan terbukti bulan sudah lahir? Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Quran menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan lahirnya bulan, maka dia berpuasa. Nah, kesaksian di sini apakah harus dengan mata? Ibu Asmawati ketika bersaksi, ya, Ustadz Isa ada, Ustadz Husain ada, apakah melihat? Tapi yakin bahwa Ustadz Husain ada, menyampaikan ceramahnya, begitu juga Ustadz Isa kan? Demikian Ustadz Heri. Tidak harus melihat dengan mata. Begitu juga asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Saya melihat Allah tidak dengan mata? Tidak, tapi yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, sekarang terbukti. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa gerhana akan terjadi pukul sekian di daerah sini. Terbukti tidak? Hitungan-hitungan ilmu atas dasar hitungan ini atas dasar ilmu yang akurat menentukan ternyata hitungan tersebut tepat dan akurat. Di sebagian wilayah Indonesia tidak terlihat gerhana, di sebagian wilayah terlihat gerhana. Ya. Ditentukan jamnya, waktunya, menitnya, detiknya ternyata tepat. Nah, Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, nahnu qaumu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub. Kita ini umat yang tidak berpendidikan, tidak mengenal tulis maupun hitungan yang terlalu dalam atau hitungan-hitungan berkaitan dengan gerakan bulan, mereka tidak kuasai dengan baik. Oleh karena itu panduannya hanya dengan menggunakan mata. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan, maksudnya Idul Fitri. Fa in ghumma alaikum, kalau terhalang karena awan, fa akmilu iddata sya'bana 30, sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 untuk ikhtiar. Berarti ketentuan awal Dzulhijjah bukan tergantung pemerintah Indonesia, bukan tergantung NU atau Muhammadiyah, bukan tergantung Saudi Arabia, tapi berdasarkan lahirnya bulan. Betul tidak ibu sekalian? Nah, kalau dalam hitungan bulan sudah lahir, walaupun Departemen Agama tidak melihat, mana yang kita ikuti? Departemen Agama, apakah lahirnya bulan? Terbukti secara ilmi. Maka atas dasar ini, jangan agama dipecah-pecah. Ada Islam Indonesia atau Islam Nusantara, ada Islam katakan India, ada Islam katakan Saudi Arabia atau Islam Arab. Islam ini agama yang datang dari Allah, bukan datang dari Arab. Orang Arab ini udah jahiliyah, betul enggak? Nah, sekarang kalau terbukti Saudi menetapkan awal Dzulhijjah hari Senin, dan terbukti untuk wilayah Indonesia juga sebetulnya bulan sudah lahir dalam hitungan, maka kenapa kita nggak rame-rame, royo-royo bersama memperingati hari nahar pada waktu yang sah? Pada zaman dulu ibu-ibu sekalian. Ibu berapa usia ibu Inayat? Berapa usia ibu Inayat? 60. Berarti ibu pernah ngalamin. Kita zaman masih kecil dulu, kalau mau puasa Ramadan atau mau lebaran, ya, di samping kita dengarkan pengumuman ya dari Departemen Agama, kita dengerin radio untuk tahu bagaimana keadaan di negara Arab.
Begitu diumumkan Saudi Arabia puasa, kita puasa. Diumumkan Lebaran, kita bukan ikut Saudi, bukan. Nah, itu pada zaman dulu. Tapi karena ada persaingan antara NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, akhirnya agama harus ikut NU atau Muhammadiyah. Nah, ibu agamanya apa? NU apa Muhammadiyah? Islam. Islam mencakup NU juga, mencakup juga Muhammadiyah. Jangan ribut. Kenapa masalah beginian ribut? Nah, Departemen Agama kita, ya, kita tahu Departemen Agama menterinya bukan orang yang alim, bukan. Menterinya kebetulan dari NU, betul nggak? Menteri dari NU. Mau nggak mau apa? Terbawa nggak kecondongan terhadap NU? Nah, kalau Muhammadiyah yang naik, bisa juga membawa kecondongan Muhammadiyah. Kita nggak mau tahu Muhammadiyah, nggak mau tahu NU. Yang kita mau tahu sejalan dengan ketentuan Allah. Kalau Muhammadiyah benar, kita benarkan. Kalau NU benar, kita benarkan. Kalau dua-duanya salah, kita salahkan. Betul nggak? Jadi agama jangan terbawa-bawa, ya, oleh fanatisme kelompok, atau kita dibuat bingung tidak menentu. Saya mau tanya perbedaan waktu antara kita dengan Saudi berapa jam? 4 jam. Ukurannya 60 derajat, karena setiap 15 derajat sejam. Jadi kalau kita di sini pukul 10 malam, Saudi maghrib. Betul enggak? Artinya kita berada pada malam yang sama. Imam Nawawi mengatakan kita berada pada matla yang sama, kita boleh ikut. Ini mazhab Syafi'i boleh mengikuti, ya, orang-orang atau daerah yang berada pada matla yang sama. Kalau zaman dulu memang susah komunikasi, kalau sekarang bisa langsung. Bahkan satpam sekarang bisa menggunakan WA bicara sama keluarganya yang lagi pergi haji. Betul tidak sekalian? Satpam, pembantu rumah tangga lagi ngomong sama temannya yang lagi kerja di Amerika. Bayangin coba. Ini bukan lagi merupakan satu hal yang apa? Yang mahal. Artinya bisa komunikasi langsung. Tanya, kamu lebaran kapan? Saya lebaran hari ini. Pukul 10 malam di sini. Di sana pukul 10 pukul maghrib. Jadi kalau ibu-ibu perhatikan sama-sama, sebetulnya alasan untuk berpecah belah ini apa? Seharusnya tidak ada. Tapi sayang fanatisme. Fanatis. Jadi ibu-ibu jelas. Ibu gak usah bingung, gak usah diukur sama Departemen Agama kita. Tapi ibu tanya, bulan sudah lahir belum? Sudah lahir, cuma belum kelihatan. Apakah syaratnya harus kelihatan dengan mata? Belum tentu yang mata lihat benar. Ibu pergi ke kolam renang, masukin tongkat di kolam renang. Ya. Bengkok enggak? Bengkok. Karena apa? Karena pandangan yang salah kan? Ibu terkadang melihat juga apa? Fata Morgana. Air, riak-riak air. Ibu lagi jalan di jalan tol, ada air depan. Sampai kok airnya nggak ada? Betul nggak? Artinya pandangan mata manusia ini mudah salah. Maka kembalikan kepada ilmu yang akurat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan menetapkan bulan sudah lahir, walaupun belum muncul. Kalau kemarin Idul Fitri, kita maklumilah. Walaupun seharusnya nggak berpecah belah. Ya. Tapi kalau Idul Adha, Arafatnya bukan di Borobudur. Arafatnya bukan di Senayan. Betul nggak? Arafatnya kan di sana. Puasanya namanya Siyam Yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Bukan tanggal 9, puasa hari Arafah. Nah kalau kita puasa hari Rebo, jamaah haji sudah bukan di Arafah lagi. Dan pemerintah kita tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau mereka mengatakan bahwasannya Lebaran seharusnya apa? Pada hari Kamis, Rebo adalah hari Arafah, ya. Seharusnya mereka minta kepada pemerintah Saudi Arabia bahwa jamaah haji Indonesia akan wukuf pada hari Rebo. Karena menurut mereka Saudi juga belum bisa melihat bulan. Jadi seharusnya wukuf hari Rabu. Karena kesian 200.000 jamaah haji yang wukuf bukan pada hari yang tepat. Berarti pemerintah kita boring pada jamaah hajinya. Tahu jamaah hajinya salah wukuf, kok dibiarkan? Jadi sebetulnya ini kalau kita lihat menjadikan agama sebagai permainan. Jadi ibu-ibu nggak usah bingung. Awal bulan Dzulhijjah dilihat dari lahirnya bulan, ya. Kemudian
ketentuan Arafat juga dari hitungan berdasarkan hal tersebut. Dan pembuktian melalui ilmu lebih akurat daripada pembuktian melalui mata. Kalau zaman dulu memang orang tidak sama sekali memiliki ilmunya. Kalau sekarang kan alat teropong juga banyak. Betul tidak Ibu sekalian? Tapi di Indonesia selalu berusaha untuk berbeda. Apa sebabnya Ibu sekalian? Tahu nggak sebabnya apa? Pertama ada watak jelek ya. Di negara kita ini ada watak jelek. Kalau sudah menetapkan sesuatu salah, tidak mau menarik lagi. Biar hancur, yang penting nggak kalah, asal sohor. Kemudian yang kedua adalah kecondongan atau fanatisme pada kelompok dan golongan. Jadi orang yang pro kepada NU memberikan alasan macam-macam. Nanti yang pro sama Muhammadiyah juga begitu. Kita ingin ingatkan bahwa Muhammadiyah organisasi, ormas, NU juga ormas, masing-masing berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, jangan saling serang menyerang. Naik sampan kecil beramai-ramai menuju samudra. Bukan kerja sama, malah saling melobangi sampan yang lain. Selamat enggak? Enggak selamat. Jelas kan? Jadi ibu gak usah bingung. Pas jamaah haji lagi wukuf di Arafat, ibu puasa. Nah yang mau sholat id ya, saya kira banyak kalau untuk bulan Idul Adha ini. Yang mau sholat id, silaturahmi juga mungkin sholatnya hari Dan kalau di rumah kesini aja gak apa-apa. boleh. Jadi nggak usah ragu-ragu, dan ibu dalam masalah ini tidak terikat dengan peraturan pemerintah. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan terakhir ibu kita, wanita bukan dilarang untuk menghadiri sholat jamaah ya. Kemudian iktikaf tidak ada larangan. Cuma karena wanita terkadang ada kewajiban dia sama anak, kewajiban dia sama suami. Jangan seperti cerita sebagian orang. Ibu-ibu tiap hari pengajian, suaminya ditinggal di rumah. Mau kawin lagi nggak boleh, tapi dia keliling pengajian, anak ditinggalkan. Dosa nggak? Dia boleh hadiri pengajian, jangan mengabaikan tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu. Tapi kalau kosong, aman, kehormatannya tidak terganggu, dia ingin jamaah di masjid, iktikaf di masjid yang aman menjaga kehormatannya, tidak ada masalah apa-apa sama sekali. Di Sunda Kelapa, ibu-ibu yang sudah agak tua, yang tidak lagi merawat anak, biasa sama suaminya mereka iktikaf. Dari mulai malam sampai jam 10 pagi itu. Habis pengajian baru mereka pulang semuanya. Artinya ibu-ibu juga punya hak untuk bisa menikmati kebersamaan. Betul nggak ibu sekalian? Menikmati kebersamaan. Terkadang juga dia pusing. Pusing suntuk menghadapi rutinitas pekerjaan. Dia ingin cari hiburan. Daripada pergi ke mall, daripada ke bioskop, daripada arisan ngerumpi, mendingan hadir apa? Majelis taklim, dengar nasihat yang baik, pulang yang tadi sudah nggak semangat, dia semangat lagi melayani suaminya, menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi mereka punya hak untuk menikmati suasana berjamaah dengan syarat tidak mengabaikan kewajiban, kemudian juga kehormatannya terjaga dan terpelihara. Karena kehormatan wanita ini harus benar-benar dijaga. Kenapa ibu sekalian? Ibu-ibu tahu, kalau laki-laki melakukan perbuatan salah, biasanya orang maklumin. Kalau dia tobat, baik, yang disebutin kebaikan dia, nggak disebutin kejelekannya. Kalau perempuan lain, tadinya nggak benar, kemudian dia tobat, memperbaiki dirinya, waktu orang puji dia luar biasa, wanita yang baik. Teman-teman bilang, kamu nggak tahu, sebelumnya dia begini. Betul ibu sekalian? Jadi yang lain nggak tahan kalau satu dipuji. Mulai, kamu nggak tahu dulu, alisnya ikut main, bibirnya semua menceritakan kejelekan perempuan. Betul lah ibu sekalian? Saya ingat saya punya nenek. Nenek saya kebetulan berjalan sama anaknya yang masih kecil. Usia dia pada saat itu mungkin sekitar 50 sekian. Lagi jalan, tahu-tahu suami istri orang Belanda ya, yang biasa jadi tamu suaminya. Lihat, ibu, gimana kalau kita antar ke rumah pulang? Dia bilang tidak, kita lagi mau jalan-jalan. Padahal mau pulang. Si Belanda ini suami istri. Dia sama sekali nggak mau naik. Begitu sampai di rumah, suaminya bilang sama dia, kenapa tadi kamu nggak ikut semobil sama-sama? Kan dia sama istrinya. Dia bilang, saya ini perempuan. Kalau saya baik, yang dipuji suami saya.
Kalau saya jelek, yang dijelekan, yang dicemoohkan orang tua saya. Kalau saya ikut sama-sama, walaupun bersama anak dia, bersama istrinya, nanti orang potong. Si fulan, istrinya fulan, naik semua orang Belanda semobil sama-sama. Padahal dia bersama istrinya, bersama apa? Anaknya. Kalau ibu jelek, pasti martabat kehormatan keluarga ibu memang dari sononya. Jangan heran. Betul nih sekalian? Tapi kalau ibu baik, suaminya luar biasa. Pintar mendidik istrinya. Betul nih sekalian? Jadi kalau ibu cacat sekali, selama-lama ibu akan jadi omongan. Bahkan teman ibu yang baik sama ibu, sambil nyium bibirnya atau mulutnya belum baik sekalian. Sambil nyium temannya, matanya ngeliat temannya. Betul kan sekalian? Betul kan? Saya nggak mengada-ada, itu merupakan fakta. Jadi jaga kehormatan ibu dan anak-anak ibu, mudah-mudahan dijauhi dari fitnah yang keji. Demikianlah ibu sekalian, sampai berjumpa lagi insya Allah dalam pertemuan berikutnya bersama Ustadz Heri, bersama semuanya. Demikianlah ibu sekalian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza Ustaz. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah, Amin. penyebab turunnya rahmat. Amin, amin, amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjabaran dan nasihat mau'izah hasanah dari Ustaz Husein bin Hamid Al-Attas buat ikhwan akhwat yang di rumah yang mendengarkan melalui radio Silaturahim. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kang Neja kameramen dan juga Anis Muhalim operator, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Heri Nurdi selaku tuan rumah. Saya Isal Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.